Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Yoko Supriyanto dan juga rekan saya Usman Saifullah. Jadi saya duduk di sini ini diajak sama sahabat saya, Bapak Yoko ini. Sebenarnya saya juga kurang expert di sini. Tapi tidak apa-apa, ini juga mengisi ngabuburit. Oke ya, benar sekali ya Pak Usman. Dalam acara Box to Box Fisik SMA Negeri 2 Boyolali, kali ini kita tidak berdua saja, tapi saya didampingi salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Muklis. Bagaimana Pak Muklis kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bapak Yoko. Bapak Muklis, apakah hari ini tadi sarapan? Alhamdulillah tadi pagi sudah sahur di rumah. Jawaban yang sangat kritis sekali. Tadi Ya, pertanyaan luar biasa saya sekali, ada Pak Usman, menjebak ya? Ya, oke. Pada podcast kali ini kita akan menerapkan tentang penerapan profil pelajar Pancasila dengan berpuasa, Pak Muklis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Ramadan sering sekali dinamakan dengan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan, dengan rangkaian ibadah yang kita jalani sebagai sarana untuk menempa diri menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang menjalani training selama sebulan ini bukan hanya anak saja, tetapi juga orang tua yang berperan menjadi pesertanya. Sangat tepatlah kiranya jika kita menjadikan momentum Ramadan kali ini itu untuk membangun profil pelajar Pancasila sebagai yang dicetuskan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Tujuannya, yakni pendidikan sebagai diutarakan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Seperti itu. Selain itu, yang diutarakan oleh Mas Yoko, sahabat saya pelajar juga diharapkan memiliki identitas yang berkualitas dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Saya punya pertanyaan buat Bapak Ustadz ini. Jadi, bagaimana perwujudan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengingat kita ini kan di era kekinian yang banyak menggunakan seperti ini, HP seperti ini ya. Ini banyak pelajar-pelajar kita itu mulai lupa dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Ustadz Muklis bagaimana? Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Usman bahwasanya penerapan dari profil pelajar Pancasila yang pada saat ini pada di bulan Ramadan itu adalah yang pertama kita kaitkan dengan elemen kunci dari profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang mana di sini meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Selanjutnya ada juga elemen profil gotong royong. Dapat diwujudkan dengan pembiasaan bersama dalam keluarga atau di masyarakat, ataupun bisa di masjid dalam rangka menyiapkan buka puasa, merapikan kembali tempat sholat. Ada juga profil kreativitas dan bernalar kritis, yang mana di sini anak diajarkan untuk tetap melakukan literasi seperti tadarus, mengikuti kajian-kajian agama, dan mendiskusikannya. Selanjutnya yang kaitannya dengan profil kebinekaan global dapat ditanamkan dengan toleransi terhadap perbedaan, saling
menghargai dan memahami keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya. Sedangkan profil kemandirian dapat ditanamkan selama kegiatan keagamaan di sekolah, misalnya dengan mengadakan pesantren kilat atau di masyarakat juga bisa, sehingga anak belajar menyiapkan semua keperluannya tanpa bantuan dari orang tua. Selanjutnya juga selama Ramadan, di saat pahala dilipat gandakan dan dikabulkannya doa, inilah menjadi momentum yang tepat untuk penguatan pendidikan karakter dengan melatih pribadi siswa atau anak dan pengajarnya dalam meningkatkan kecerdasan spiritual, yaitu menguatkan karakter religius, menjalankan puasa dengan dasar landasan hukum yang kuat, sehingga bukan hanya wajib, namun dengan berpuasa diharapkan akan membentuk pribadi yang bertakwa, sebagaimana dinyatakan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa puasa Ramadan diwajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk mencapai derajat takwa. Begitu. Wow, luar biasa sekali. Luar Jawabannya biasa sekali sangat ya. lengkap sekali. Jawaban dari Pak Muklis ya, Pak Usman ya. Heeh. Oke, kalau Pak Muklis nih memaknai ini, kan saat ini ya Pak Muklis ya, banyak sekali nih generasi-generasi muda kita di mana cenderung puasa Ramadan itu hanya sebagai identitas diri saja. Oh, kalau aku nggak puasa nggak keren nih. Jadi bukan semata-mata mengejar bahwasanya saya selama bulan puasa itu mengejar untuk mendapatkan pahala dari yang puasa, tapi hanya mengejar validasi dari teman, dari rekan ataupun dari masyarakat. Kalau menurut Pak Muklis, dari tanggapan seperti itu, persepsi dari Pak Muklis seperti apa? Baik, tanggapan saya ketika ada remaja ataupun siswa yang hanya mengejar pengakuan validasi dari teman-temannya, itu juga tidak sepenuhnya keliru. Mungkin anak tersebut baru sampai di level tingkatan puasa yang paling rendah, di mana menurut Imam Ghazali itu bahwa puasa itu mempunyai 3 tingkatan, yang mana tingkatan yang paling bawah itu adalah tingkatannya orang awam atau orang-orang pada umumnya, yang mana dia itu berpuasa hanya menahan lapar, dahaga, menghindari makan, menghindari minum, serta menghindari yang namanya seks, menghindari berhubungan badan di siang harinya. Itu adalah tingkatan puasa pada level yang paling rendah. Selanjutnya ada juga level puasa yang kedua, yaitu adalah level puasa orang-orang khusus. Nah, di sini tuh bahwasanya titik tekannya itu ketika orang sudah berada pada posisi level orang yang berpuasa di level khusus, maka dia sudah bisa mencegah hawa nafsunya. Jadi tidak hanya menghindari makan, minum, serta berhubungan badan di siang harinya, tapi dia sudah bisa menghindari maksiat-maksiat kecil gitu, bisa menahannya. Walaupun mungkin di pikirannya itu masih terbayang-bayang, masih terfikirkan tentang angan-angan, tentang maksiat-maksiat dan lain sebagainya. Nah, yang paling bagus itu adalah tingkatannya yang nomor 1 ini nanti. Itu tingkatan paling atas menurut Imam Ghazali. Yang mana itu adalah tingkatannya khawas wal khawas, yaitu adalah tingkatan khusus dari orang khusus. Yang mana ini adalah levelnya para nabi dan levelnya para aulia. Kalaupun saat ini ada orang-orang yang bisa sampai di level itu, maka dia sudah masuk dalam level wali, aulia kayak gitu. Nah, ketika sudah masuk di level yang paling atas ini, dia itu sudah bisa terhindar dari berbagai macam maksiat, terfikirkan pun tidak. Jadi dia tidak berangan-angan, tidak berpikir, tidak punya gambaran ingin melakukan sebuah kemaksiatan. Kalau yang khusus tadi kan mungkin dalam pikirannya masih terbayang-bayang ingin melakukan maksiat, hanya saja masih bisa ditahannya, masih bisa direm kayak gitu. Kalau yang level yang nabi atau aulia ini adalah dia sudah terbebas dari yang namanya angan-angan atau keinginan ketika mau
melakukan maksiat. Jadi sudah terhindar. Dia itu hanya fokusnya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Muklis, luar biasa sekali. Ternyata puasa Ramadan itu ada tingkatannya juga ya Pak Muklis ya. Iya, Saya malah betul. terus terang sebagai di sini baru tahu ini Pak Muklis bahwasanya memang puasa Ramadan itu ada tingkatannya. Saya kira ya ketika orang melakukan puasa ya udah ketika dia bisa menahan dahaga dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, ya itulah puasa. Ternyata dari penjelasan Bapak Muklis tadi ternyata luar biasa sekali. Ternyata puasa itu ada tingkatannya. Ini ilmu yang saya dapatkan bertambah alhamdulillah sekali ya Pak Muklis ya. Oke, kalau menurut Pak Muklis sendiri nih, bagaimana nih penerapan karakter positif yang dapat dikembangkan saat puasa Ramadan? Ini seperti apa Pak Muklis? Kadang kan gini Pak Muklis, ketika sedang berpuasa kita tidak membicarakan orang lain, saya membicarakan diri saya sendiri. Ketika saya sedang lapar itu aktivitas emosi kita itu semakin bergejolak, dalam artian ketika disenggol orang lain yang biasanya biasa aja, tahu-tahu pengennya marah. Kemudian ketika kelaparan itu hawanya pengennya tidur, kemudian tidak melakukan aktivitas apapun. Dan saya dengar juga ketika tidurnya orang berpuasa itu adalah berpahala. Kalau tidurnya orang berpuasa itu berpahala, bagaimana dengan aktivitas-aktivitas positif yang akan dilakukan? Menurut pandangan Ustadz Muklis atau Bapak Muklis ini bagaimana? Baik, untuk penerapan karakter positif yang dapat ditumbuh kembangkan saat Ramadan ini, pertama, puasa itu bisa mendidik dalam pengendalian emosi. Kita dilatih untuk mengendalikan emosi agar sanggup melalui tantangan selama berpuasa. Secara kesehatan mental, puasa menjadi bagian penting yang dapat mengendalikan fungsi otak manusia. Kaitannya dengan pertanyaannya tadi bahwa ketika ada orang yang ketika berpuasa itu hanya tidur saja, maka dia masuk ke dalam level tingkatan yang paling rendah tadi, seperti masyarakat atau orang pada umumnya. Jadi ketika dia mau tidur, nggih, monggo silakan. Hanya saja dia kurang mendapatkan nilai-nilai yang ada di dalam Ramadan tersebut. Begitu. Kurang mendapatkan pahala-pahala yang harusnya bisa dia kejar, bisa dia raih ketika pada bulan Ramadan ini. Kan kita tahu juga bahwa pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, ya kan? Terus pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, para setan juga dibelenggu, dikerangkeng juga. Maka harapannya bisa beribadah, tidak hanya tidur ketika di siang harinya, begitu. Itu pun kalau dia seorang pekerja, ya dia harus bekerja juga. Begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau ini Pak Muklis agak keluar dari konteksnya ini Pak Muklis. Seperti yang kita udah lihat-lihat nih Pak Muklis, di media sosial itu kan banyak sekali nih. Ada yang namanya war takjil dan sebagainya. Artinya apa? Banyak orang yang berburu takjil. Kalau menurut pandangan Pak Muklis nih, dengan fenomena adanya war takjil, bukan hanya orang muslim saja nih yang berburu takjil, tapi orang yang non muslim pun juga ikut serta-merta dalam memeriahkan momentum-momentum Ramadan seperti ini. Betul. Kalau dari pandangan Pak Muklis itu seperti apa? Ya soalnya gini, saya menambah ya Mas. Iya. Gini, ketika yang sedang viral akhir-akhir ini di TikTok ada, di YouTube banyak, itu banyak orang-orang yang bahkan diceramahkan di dalam gereja itu seakan-akan guyon itu, oke, agamaku, tapi ketika takjil itu adalah hak kita bersama. Nah, itu kan dilakukan ketika sebulan sekali, selalu memang ditujukan kepada orang-orang yang ketika sedang berpuasa, malas masak dan lain sebagainya, itu disediakan sehingga bisa beli takjil di luar. Tetapi dengan adanya fenomena ini kan menjadi seakan-akan ketika mau berangkat jam 3 itu wes ngelih-ngelih gitu loh Mas. Bahasa Jawa niku wes kaliren ngono lho. Wes lemes ya. Lah itu yang keluar itu adalah orang-orang non muslim ya. Non muslim biasanya. Kemudian setelah kita keluar, orang-orang muslim itu tinggal bakwannya satu, cendolnya cuma tinggal satu, sudah habis kayak gitu. Itu menurut pandangan Bapak Ustadz bagaimana? Kalau menurut saya ya, ini menurut saya sendiri itu sih enggak masalah sih. Cuma saya ingin dengar pandangan dari Bapak Ustadz. Untuk pertanyaan tadi, silahkan kalau mau berburu takjil, mau ngabuburit juga silahkan.
Yang penting kegiatan yang kita isi itu adalah positif, yang mana kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Itu. Kalaupun kita juga mau ngabuburit, mau berburu takjil, kita juga harus bisa membedakan mana yang boleh dan yang tidak. Ketika kita nanti berburu takjilnya dengan pacar kita kan juga menjadi haram juga, nggak boleh ya kan. Kan Sering kita lihat ini di juga kehidupan. puasa Ini kita sering juga. dilihat nih Pak Muklis nih. Iya. Biasanya di jalan-jalan, Iya. bahkan ya murid kita sendiri pun mungkin ya, tapi kita nggak tahu. Tapi ya di jalan itu kita sering melihat pasangan yang mesra sekali di bulan puasa. Tadi kan seperti yang disampaikan sama Bapak Muklis bahwasanya ada ternyata puasa itu bulan Ramadan itu ada tahapannya. Berarti bisa dikatakan ini kalau saya menyimpulkan ya Pak ya, ketika saya lihat seperti itu mereka mungkin bisa menahan dahaganya, laparnya. Tapi nyatanya mereka di lapangannya kan seperti itu. Berarti kan bisa dikatakan tingkatan puasanya itu kan tingkatan yang pertama tadi ya betul Pak Muklis ya. Dan itu sebenarnya membatalkan puasa nggak sih ya? Nah itu Pak Muklis, membatalkan nggak Pak Muklis seperti itu Pak? Saya penasaran nih, orang berpacaran ketika berbulan puasa meskipun dalam Berburu tanda kutip takjil bersama, itu. berburu takjil bersama, tapi dia tidak melakukan maksiat dalam tanda kutip, misalnya melakukan hubungan badan, berciuman gitu, itu termasuk hal yang membatalkan puasa atau tidak Pak Muklis? Baik, untuk ketika pada sore hari berburu takjil maupun ngabuburit bersama dengan pacarnya, itu adalah sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Hanya saja nanti orang tersebut itu akan tidak mendapatkan pahala puasa. Keutamaan-keutamaan dari puasanya itu akan luntur. Oh iya. Masuknya ke dalam tingkatan yang paling rendah tadi. Dia bisa menahan lapar, bisa menahan haus, bisa menahan tidak untuk berhubungan badan, tetapi dia tidak bisa menahan bermaksiat. Sebagai contohnya dia berpacaran, mungkin berpacarannya lebih ekstrim, berciuman dan lain sebagainya, dan begitu. Oh, artinya ya seperti yang Pak Muklis tadi sampaikan di awal bahwasanya memang berarti tetap dia dikatakan orang berpuasa tapi dalam segi tingkatannya yang tingkatan yang paling rendah gitu ya Pak Muklis ya. Okay. Oke, seperti yang kita ketahui nih Pak Muklis, SMA kita, sekolah kita itu kan SMA Negeri 2 Boyolali itu kan sekolah kewirausahaan, sekolah Adi Pangestuti, sekolah siaga kependudukan ya. Saat ini banyak sekali ternyata saya tidak menyangka adanya anak-anak kita dari SMA Negeri 2 Boyolali yang mereka jualan takjil, mereka jualan pokoknya yang berbau tentang Ramadan, dan itu sesuai dengan nilai-nilai kewirausahaan sekolah kita. Kalau dari pandangan Pak Muklis, anak-anak yang notabene selain belajar tapi mereka juga menyediakan atau berjualan takjil itu banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil seperti apa Pak Muklis? Iya, tentunya dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila tadi Pak, gitu. Okay. Kaitannya dengan siswa kita, siswa SMA Negeri 2 Boyolali, yang mana ketika pada saat sore hari dia berjualan takjil, Betul. dan lain sebagainya, itu adalah masuk ke dalam karakter mandiri. Mandiri. Ya, dia bisa berwirausaha, yang mana di sekolah kita juga sudah dibekali juga tentang materi kewirausahaan juga. Jadi anak-anak siswa-siswa kita sudah menerapkan secara langsung di lapangan. Alhamdulillah kalau siswa kita itu bisa menerapkan langsung di lapangan. Oke, artinya memang momen-momen Ramadan seperti ini nilai-nilai positifnya yang bisa kita dapat terutama untuk siswa, untuk guru itu ada sekali ya Pak Muklis ya. Bahkan Tentu ada. anak-anak yang berjualan takjil, anak-anak yang membuat aneka menu makanan yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa itu kan menambahkan nilai-nilai positif selama bulan Ramadan. Oke nih Pak Muklis, menurut Pak Muklis nih, sekolah kita ini kan sekolah Adi Pangestuti Pak Muklis ya. Bahkan sejak tahun 2021 sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah Adi Pangestuti, dan satu-satunya nih di Kabupaten Boyolali yang menjadi sekolah Adi Pangestuti, di mana salah satunya tadi sekolah Adi Pangestuti adalah Gotong Royong, Lembah Mana, Geria Piak Semana, seperti itu. Nah, kalau dari tanggapan Pak Muklis nih, momentum saat Ramadan seperti ini itu berkaitan erat nggak dengan nilai-nilai dari hasta laku Adi Pangestuti Pak Muklis? Ya, ini kan pertanyaan ini sesuai dengan kebetulan kan Ustadz Muklis ini bekerja sebagai guru di sini. Ya. Jadi kita menanyakan bagaimana pandangan Bapak Muklis tentang hal itu. Itu seperti apa Pak Muklis? Baik, di dalam bulan Ramadan itu sendiri bahwasanya erat kaitannya juga dengan budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita juga. Ketika mau menjelang yang namanya puasa, kita juga punya budaya yang namanya padusan. Ya. Terus
Yang mana kita juga ketika masuk dalam bulan puasa, nanti ketika sudah selesai puasanya, ketika sudah Idul Fitri, kita juga ada budaya yang namanya sungkem kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Itu juga masuk dalam budaya kita juga. Yang mana itu adalah budaya-budaya yang baik, budaya yang positif buat kita semua. Kita bisa melestarikannya agar tidak punah dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Betul. Gitu. Artinya memang nilai-nilai hastalak itu memang selama Ramadan pun itu tetap terjalin dengan baik ya di sekolah kita ya Pak Muklis. Ya, Oke. betul. Karena Pak Muklis, karena waktunya ini kita terbatas oleh waktu dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muklis yang sudah bersedia dan mau menjadi narasumber pada podcast pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Muklis. Terima kasih. Terima kasih juga. banyak. Mohon maaf jika mengganggu waktunya ya Pak Muklis dan tidak berkenan. Oke, karena waktunya sudah sore dan kita juga mau persiapan untuk buka bersama keluarga kita. Pada podcast hari ini Box to Box SMA Negeri 2 Boyolali kita akhiri. Apabila dari saya selaku pembawa acara ada salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan dan rekan saya serta narasumber mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.